Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pembelajaran serta pengembangan kurikulum sekolah dasar. Saya atas nama Devi Ananda Syafira dari kelas PGSDD dengan NIM H05230084. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang diampuh oleh Ibu dosen Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Marilah kita masuk ke dalam pembahasan. Kali ini terdapat 5 pokok pembahasan, yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran, taksonomi tujuan pembelajaran, penerapan pengukuran, taksonomi Merrill, dan produk pengembangan kurikulum dalam pembelajaran. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, kita harus tahu apa itu prinsip-prinsip. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran ini sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran, baik yang menyangkut apa dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran, ke arah mana sebenarnya pembelajaran harus dilaksanakan, maupun menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas yaitu mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu prinsip motivasi. Perubahan-perubahan yang dipelajari biasanya memberi hasil yang baik bila mana orang atau individu mempunyai motivasi untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu prinsip individualitas. Individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Tidak ada manusia yang sama persis. Kekhususan jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip lingkungan. Pembawaan yang potensial dari individu bersifat umum dan dapat berkembang bermacam-macam kenyataan hasil interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada prinsip konsentrasi. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, seharusnya guru berupaya agar peserta didik memusatkan perhatiannya atau berkonsentrasi. Prinsip yang keenam ada kebebasan. Kebebasan di sini terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu self-directedness, self-discipline, dan self-control. Nah, self-discipline menyarankan pembuatan keputusan tentang tindakan-tindakan individu didasarkan pada ukuran kebajikan. Selanjutnya yaitu prinsip peragaan. Nah, peragaan meliputi semua pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk mencapai atau memiliki. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip kerjasama dan persaingan. Kerjasama atau kooperasi merupakan lawan dari persaingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama dan persaingan sering terlihat di dalam kelas. Kemudian prinsip apersepsi. Nah, apersepsi adalah salah satu penafsiran buah pikiran, yaitu menyatukan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Prinsip yang ke-10 yaitu prinsip korelasi. Korelasi atau saling berkaitan akan menghasilkan asosiasi dan apersepsi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Suatu pembelajaran yang baik adalah apabila proses pembelajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus dalam membuahkan hasil atau pencapaian tujuan instruksional secara lebih tepat dan cermat secara optimal. Prinsip yang ke-12 ada prinsip globalitas. Menurut prinsip globalitas atau integralitas, bahwa keseluruhan adalah menjadi titik awal pembelajaran. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip permainan dan hiburan. Para sarjana pendidikan berpandangan bahwa pada dasarnya setiap individu atau peserta didik sangat membutuhkan permainan dan hiburan setelah selesai belajar. Pembahasan yang kedua yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan kognitif dan kawasan afektif. Kawasan kognitif sendiri adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Nah, kawasan kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan yang secara hierarkis berurut dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Tingkatan yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintesis, dan keenam evaluasi. Selanjutnya yaitu kawasan afektif. Jadi kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest,
apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan nilai. Tingkatan efektif ini ada 5, dari yang paling sederhana ke yang kompleks, yaitu yang pertama kemauan menerima, yang kedua kemauan menanggapi, 3 berkeyakinan, keempat mengorganisasi, dan yang kelima yaitu tingkat karakteristik atau pembentukan pola. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu penerapan pengukuran. Penerapan pengukuran di sini dibagi menjadi 2, yaitu domain kognitif bentuk tes objektif dan penerapan domain afektif. Nah, domain kognitif berkaitan dengan aspek pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis. Pengukuran pada domain ini melibatkan beberapa tingkatan, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Penerapannya itu seperti ada tes tertulis, diskusi dan debat, proyek atau penelitian. Penerapan domain afektif. Domain afektif berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan perasaan. Pengukuran di domain ini lebih sulit karena berkaitan dengan sikap emosional dan motivasi siswa. Penerapannya seperti yaitu observasi pelaku atau pengamatan pada perilaku, kuesioner sikap, refleksi diri, penerapan, penilaian kinerja, serta simulasi atau praktik lapangan. Pembahasan yang keempat yaitu taksonomi Merrill. Robert Ganya 1965 mempostulatkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda. CDT dilibatkan dalam usaha untuk mengklarifikasikan teori Ganya. CDT dibangun di atas asumsi yang sama dengan yang dilakukan Ganya, yaitu terdapat dari kategori outcome yang berbeda dan masing-masing kategori itu menghendaki prosedur yang berbeda untuk mencapai prestasi dan prosedur untuk mempromosikan kemampuan yang dipresentasikan oleh kategori. Akan tetapi, sistem klasifikasi satu dimensi yang aslinya diusulkan oleh Ganya tampaknya sangat terbatas. Oleh karena itu, sistem 2 dimensi diusulkan oleh Merrill, di mana kinerja atau dimensi dari Ganya sebagai salah satu dimensi dan isi sebagai dimensi yang lain. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima yaitu apa itu produk pengembangan kurikulum. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar mencakup beberapa komponen utama yang saling terkait untuk memastikan pembelajaran berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan masing-masing produk tersebut. Nah, yang pertama ada dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah panduan resmi yang digunakan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua ada bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk sumber belajar yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Yang ketiga, perangkat penilaian. Perangkat penilaian digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa dalam 3 domain utama. Yang keempat, ada program pengembangan karakter. Program ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral dan sosial yang baik. Yang kelima, ada program pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, pembelajaran remedial dirancang untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi tertentu, sedangkan pembelajaran pengayaan yaitu dirancang untuk siswa yang telah mencapai atau melampaui standar kompetensi dan memerlukan tantangan tambahan. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu evaluasi dan review kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum dan memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan perkembangan zaman. Adapun kesimpulan dari penjelasan materi kali ini yaitu dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, prinsip kurikulum berfungsi sebagai pedoman penting yang menjamin keteraturan, relevansi, dan efektivitas proses pendidikan. Prinsip-prinsip ini mencakup relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, fleksibilitas dalam penerapan, kontinuitas proses pembelajaran, dan efektivitas metode pengajaran. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.